من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي لمن يشاء بفضله المضل لمن يشاء بعدله صلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masih berada di hadis yang ke-24 ya. Saya tidak memulai membaca dari awal tapi melanjutkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh. Ya. Sesungguhnya kalian semua ini tersesat kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah kepadanya tuh. Jadi sebetulnya tanpa bimbingan dari Allah, tanpa hidayah dari Allah itu kita bisa tersesat, Pak. Ya. Maka kenapa dalam sholat itu surat Al-Fatihah itu, ini surah Al-Fatihah itu namanya banyak, Pak. Bisa disebut salah satunya nama surah dari Al-Fatihah itu adalah Sab'ul Mathani. Artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Itu di dalam surah Al-Fatihah ada doa yang selalu kita minta kepada Allah. Apa doa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jadi ketika kita minta kepada Allah jalan yang lurus, bukan berarti kita ini dalam keadaan tersesat. Ya, sempat viral sebuah video itu mengatakan umat Islam itu katanya sesat. Kalau dia nggak sesat, ngapain dia minta petunjuk dari Allah? Ketika ulama menafsirkan kata ihdinas siratal mustaqim, artinya kita meminta hidayah, meminta petunjuk kepada Allah yang berulang-ulang kita baca dalam surah Al-Fatihah dalam salat kita. Bukan berarti agama Islam ini sesat. Karena terlalu banyak hidayah-hidayah yang belum kita dapatkan. Makanya kita selalu bermohon hidayah kepada Allah. Karena terlalu banyak hidayah-hidayah lain yang belum kita dapatkan. Itu yang selalu kita minta. Di mana hidayah itu paling banyak? Di majelis ilmu, Pak. Hidayah itu paling banyak itu di majelis ilmu. Maka kalau kita berangkat pergi keluar rumah untuk mengaji, untuk menuntut ilmu, itu kita niatkan jangan hanya untuk mendapatkan ilmu, tapi harus kita niatkan buat ngamalin ilmu. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, idza kharajal mar'u ilal ilmi yuridu bihil ilma lam yanfa'hul ilmu. Kalau seseorang pergi keluar rumah tujuannya buat nuntut ilmu, tujuannya cuma buat nuntut ilmu, lam yanfa'hul ilmu, ilmunya kagak bakalan bermanfaat. Kenapa? Karena niatnya cuma buat dapetin ilmu. Tapi yang benar gimana kata Syekh Nawawi Al-Bantani? Idza kharajal mar'u ilal ilmi yuridu bihil amala. Kalau orang itu pergi buat nuntut ilmu, yuridu bihil amala, niatnya buat ngamalin ilmu. Maka nanti ilmunya bakal jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi kita nih ngaji bukan buat ngacain orang. Kita nih ngaji bukan buat nyindir orang. Kita ngaji bukan buat ngorek-ngorek kesalahan orang. Tapi kita ngaji niatnya buat memperbaiki diri kita masing-masing. Jangan merasa mulia dengan amal ibadah yang kita lakukan. Itu ketika Syekh Nawawi dalam tafsir Munirnya atau yang dikenal dengan tafsir Marah Labid, ketika menafsirkan kata ihdinas siratal mustaqim, bahwa kita beribadah kepada Allah ini pun atas hidayah dari Allah. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Anda yang sudah taat beribadah, Anda jangan sombong dengan ibadah Anda. Karena Anda pun bisa beribadah itu berkat rahmat dan pertolongan Allah. Tapi bagaimana orang-orang yang tidak mau beribadah? Apakah mereka tidak dapat hidayah? Sebetulnya hidayah itu sudah Allah sebarkan di muka bumi. Tetapi karena kotornya hati, banyaknya maksiat, dia tidak bisa menangkap sinyal-sinyal hidayah. Kemudian yang berikutnya. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imukum.
Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini ja'i'un, kalian ini kelaparan. Kecuali orang-orang yang aku berikan makan kepadanya. Sebetulnya ini sindiran dari Allah untuk kita. Tidak ada makhluk satupun yang tidak Allah kasih makan minum. Karena dalam ayatnya Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu Allah pakai 'alallah. Apa maknanya? Tidak ada satu makhluk pun, sekalipun makhluk itu melata di bumi, melainkan illa 'alallah, kecuali wajib bagi Allah buat ngasih rezekinya kepada makhluk itu. Jadi Allah tuh pakai kata 'alallah, wajib bagi Allah. Wajib bagi saya buat ngasih makan, buat ngasih minum kepada seluruh makhluk-makhluknya. Meskipun nanti caranya berbeda-beda. Ada yang Allah luaskan, ada yang Allah mudahkan rezekinya, ada yang Allah sempitkan rezekinya. Ya. Makanya motivator-motivator silakan memberikan motivasi kepada audiensnya, tapi hati-hati tergelincir dengan kesombongan. Ya, kalau kita ikut seminar motivator, beberapa motivator tuh mengatakan, ada sebagian motivator mengatakan, siapa yang rajin pasti berhasil, siapa yang rajin pasti kaya, siapa yang malas pasti miskin. Hati-hati, belum tentu orang yang rajin itu pasti kaya. Kalau bicara rajin, mohon maaf, pemulung terkadang lebih rajin daripada kita. Jam 2, jam 3 sebelum subuh dia sudah keluar rumah tuh. Ya. Jadi kaya miskin itu sebetulnya bukan sebuah kepastian, merupakan itu kaya miskin itu merupakan kudrah dan iradah Allah supaya roda kehidupan tuh berjalan. Seandainya di muka bumi ini kaya semua, tidak ada ladang pahala buat orang kaya, buat bersedekah, buat zakat, buat infak. Seandainya di muka bumi ini bos semua, atasan semua, siapa yang mau disuruh kerja? Dan seandainya di muka bumi ini miskin semua, siapa yang mau gaji kita kalau kita kerja? Jadi sebetulnya kaya miskin itu, ada yang kaya, ada yang miskin, itu bukan takaran dia taat ibadah atau tidak. Orang kaya, orang miskin, itu bukan berarti orang miskin malas ibadah, orang kaya rajin ibadah. Enggak juga. Tapi yang mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya dalam ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah enggak menyebutkan yang mulia itu orang kaya. Allah juga tidak menyebutkan yang mulia itu orang miskin. Tapi yang mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau memang orang yang rajin ibadah pasti kaya, seharusnya tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang hidup dalam kondisi miskin. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau itu miskin. Beliau itu kerja kepada orang Yahudi. Apa kerjaannya? Ngambilin air buat orang Yahudi. Kadang metik kurma, itu pekerjaan Sayyidina Ali. Meskipun ada juga sahabat-sahabat yang kaya seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq yang hartanya dia berikan semua untuk perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Nabi itu juga manusia yang mulia, yang hampir tiap hari Nabi itu merasakan kelaparan. Pernah suatu ketika dalam riwayat Nabi itu hampir seminggu enggak makan minum. Nabi itu enggak makan, ya cuma minum, itu pun tidak banyak. Bahkan sampai sahabat melihat itu perutnya Nabi itu diganjel menggunakan batu. Sampai telunjuk beliau itu gemetar. Itu saking Nabi sudah beberapa hari tidak makan. Beliau ganjel, beliau ikat perutnya itu dengan batu, diganjel dengan batu, Pak. Kita selapar-laparnya kita tidak seperti Nabi, Pak. Kita masih bisa ganjelnya pakai lontong, pakai ketan. Nabi diganjelnya pakai batu, Pak. Makanya ketika Nabi dulu bertanya, ya Sayyidati Aisyah, apa yang bisa kita makan hari ini? Kata Sayyidati Aisyah, tidak ada yang bisa kita makan buat hari ini ya Rasul. Kata Nabi, baik kalau begitu saya berpuasa. Itu dalil kalau kita puasa sunnah boleh niatnya di siang hari. Ya sekitar jam 7, jam 8 itu masih boleh tuh niat puasa sunnah. Dengan catatan kita belum makan, belum minum apa-apa ketika sudah melewati adzan subuh. Kemudian yang berikutnya nih. Kullukum arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Ya.
Sesungguhnya kalian ini bertelanjang. Kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Tapi pada hakikatnya manusia Allah berikan pakaian kepadanya. Sesusah-susahnya kita punya beberapa pakaian, Pak. Dalam riwayat Nabi, Pak. Nabi itu cuma punya pakaian 2, Pak. Salah satu istri Nabi namanya Sayyidati Hafsah. Sayyidati Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab Amirul Mukminin menjadi pemimpin, kata Sayyidati Hafsah ini mengatakan begini, wahai ayah, engkau ini raja, engkau ini Amirul Mukminin, engkau ini khalifah, kehidupanmu sudah layak. Kenapa engkau tidak menggunakan kendaraan yang bagus? Engkau tidak menggunakan pakaian yang bagus? Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab? Wahai Hafsah, putriku, engkau adalah istrinya Nabi. Engkau adalah istrinya Nabi. Selama engkau hidup bersama Nabi, berapa pakaian yang Nabi punya? Kata Sayyidati Hafsah, Nabi cuma punya pakaian 2, wahai ayah. 1 dipakai, 1 dicuci. 1 dicuci, 1 dipakai. Itu pakaiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu pakaiannya itu penuh dengan tambalan. Pakaiannya penuh dengan tambalan. Sesusah-susahnya kita, Pak, kita punya banyak pakaian yang bisa untuk ganti berhari-hari. Maka fungsi pakaian itu untuk menutupi aurat. Kalau kita pakai pakaian, kalau kita pakai baju, itu biasakan dimulai dengan yang kanan dulu. Ya, pakai sepatu, pakai celana, pakai kaos kaki, mulai dari yang kanan. Jadi kata Imam Al-Ghazali, berapa banyak sebetulnya rutinitas kita, itu kita anggap urusan biasa. Padahal kalau kita menggunakannya sesuai dengan cara Nabi, itu berpahala, itu dinilai sebagai sebuah ibadah. Ya, bulan Rabiul Awal, biarkan bulan Rabiul Awal berlalu. Biarkan peringatan Maulid berlalu. Tetapi cinta kita kepada Nabi, jangan sampai hanya di bulan Rabiul Awal saja. Bagaimana caranya? Kita terapkan sunnah-sunnah Nabi. Mulai dari pakai baju, kita mulai dari yang kanan, baru yang kiri. Kalau ada kancingnya, kita mulai kancing dari yang kanan, baru yang kiri. Pakai celana mulai dari yang kanan, baru yang kiri. Pakai kaos kaki mulai yang kanan, baru yang kiri. Pakai sepatu, pakai sandal mulai yang kanan, baru yang kiri. Nanti kalau urusan melepas dan mencopotnya, baru dimulai dari yang kiri. Itu ya, perkara-perkara yang kita anggap ringan. Padahal kalau dikerjakan sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi, itu dapat mendatangkan pahala. Makanya ada doa sebelum makan, ada doa setelah makan. Tapi ada juga zikir saat makan, saat minum. Apa zikir saat makan, saat minum? Ketika kita makan, itu kita terus menyebut nama Allah. Atau kita niatkan, ya Allah, saya makan, saya minum. Saya niatkan ini supaya saya kuat buat ibadah. Supaya saya punya tenaga buat cari nafkah. Supaya saya punya tenaga buat nyari uang. Maka kata Syekh Ali Baros, kata ulama besar Syekh Ali Baros, siapa orang yang berangkat dari rumahnya, dia keluar rumah dengan tujuan buat mencari nafkah supaya anaknya enggak kelaparan, supaya istrinya enggak kelaparan, supaya keluarganya bisa hidup layak, supaya keluarganya tidak menjadi pengemis, supaya keluarganya tidak minta-minta. Maka kata Syekh Ali Baros, orang itu dicatat sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak nih semua para pedagang, para karyawan, mudah-mudahan dicatat jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Udah biarin dah, biar. Ada.